Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Mia Setianingsih, Neni Dwi Astuti, Yolanda Merisa Putri, Lukman Arif Mu'anaf Widianto, Yunita Sari, Diana Koirinisa, dan Fitriani akan mempresentasikan tentang relativitas Newton, massa relativitas, dan energi relativitas. Yang pertama adalah teori relativitas. Teori relativitas secara umum mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat seperti halnya peristiwa yang diamati. Suatu objek dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Di dalam pembahasan relativitas, kerangka acuan yang digunakan disebut dengan kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton berlaku. Kerangka acuan inersia adalah suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Kerangka acuan inersia tidak mengalami percepatan dan tidak berotasi. Teori relativitas Newton menyatakan bahwa semua hukum Newton berlaku sama untuk semua kerangka acuan. Teori relativitas Newton menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Artinya, jika kita memiliki dua kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstan satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun yang diam. Prinsip relativitas Newton membahas mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak dan persamaan gerak suatu benda tetap sama dalam semua kerangka acuan inersia. Sedangkan kecepatan benda tidak mutlak tapi bersifat relatif. Contoh teori relativitas Newton. Contohnya, ketika kita duduk di dalam bus yang sedang berjalan dan melewati orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, maka bagi orang yang di pinggir jalan, kita akan dikatakan bergerak, karena kerangka acuannya adalah orang tersebut. Sedangkan kita dikatakan diam bila kerangka acuannya adalah bus. Dari contoh tersebut, ada dua jenis kerangka acuan, yaitu kerangka acuan diam, orang, dan kerangka acuan bergerak, bus. Jadi dalam contoh ini, titik acuanlah yang menjadi fokusnya. Relativitas Newton. Pada hukum pertama Newton, hukum inersia, tidak membedakan antara partikel yang diam dan partikel yang bergerak pada kecepatan konstan. Jika tidak terdapat gaya luar bersih yang bekerja, partikel tersebut tetap akan berada pada keadaan awalnya, diam, atau bergerak dengan kecepatan awalnya, lembam. Relativitas momentum linear dan relativitas pada hukum Newton. Untuk menjelaskan gerakan partikel dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya dengan benar, maka perlu mengganti persamaan transformasi Galileo dengan persamaan transformasi Lorentz. Karena pada hukum-hukum fisika harus sesuai transformasi Lorentz, maka perlu menggeneralisasikan hukum Newton. Seperti momentum linier, massa, dan energi harus sesuai transformasi Lorentz dan prinsip relativitas. Definisi umum ini juga tetap harus memenuhi definisi klasik, yaitu V jauh lebih kecil dari C, atau kecepatan partikel jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai relativitas momentum linier dan relativitas pada hukum Newton. Kita telah mengetahui pada mekanika klasik atau definisi klasik telah dipelajari bahwa hukum kekekalan momentum linier menyatakan ketika ada dua buah benda yang bertumbukan, maka momentum total sistem adalah
konstan, atau di sini dapat dirumuskan dengan dp total per dt sama dengan 0, yang menyatakan bahwa momentum total sistem adalah konstan. Nah, kita telah mengetahui pula teman-teman persamaan umum dari momentum linier, di mana P sama dengan M dikali V. Nah, dengan menggunakan persamaan transformasi Lorentz untuk kecepatan dan definisi momentum linier klasik, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. P sama dengan M kali U, di mana U adalah kecepatan partikel, yang diperoleh bahwa momentum linier yang diukur oleh mata para pengamat S aksen tidak kekal. Nah, di sini kan V yang merupakan definisi dari mekanika klasik itu berubah dalam persamaan transformasi Lorentz menjadi U di sini. Nah, itu menandakan bahwa kecepatan itu tidak kekal pada momentum linier yang diukur oleh pengamat. Namun, di sini terjadi perbedaan hukum-hukum fisika yang harusnya sama dalam semua kerangka inersia, maka momentum linear sistem harus kekal di semua kerangka. Nah, di sini kita tahu bahwa terjadi perbedaan momentum linear sistem. Nah, kerangka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka inersia adalah kerangka acuan pengamat di mana hukum Newton 1 itu bekerja, yakni jika seorang pengamat mengamati benda dan pada benda tersebut total gaya eksternal yang bekerja padanya adalah 0, maka benda tersebut itu akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dengan asumsi bahwa persamaan Lorentz untuk kecepatan benar, jadi yang persamaan ini, sebentar saya tuliskan, P sama dengan M dikali U. Dengan asumsi bahwa persamaan ini benar, maka perlu mengubah definisi momentum pada kondisi berikut. Yang pertama, momentum linier sistem yang terisolasi harus kekal pada setiap tumbukan. Yang kedua, nilai momentum linier relativistik partikel P harus mendekati rumus definisi klasik, yaitu MU untuk U kecil, atau kecepatan partikel di sini lebih kecil atau sangat lebih kecil daripada kecepatan cahaya atau C. Nah, persamaan untuk momentum linier yang memenuhi dalam persamaan relativistik dan berlaku untuk setiap partikel dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, menurut definisi klasik, massa benda konstan tidak bergantung pada kecepatan. Akan tetapi berdasarkan teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran relatif, jadi tergantung dari pengamat. Nah, massa benda yang bergerak M relatif terhadap seorang pengamat akan lebih besar dari massa diam atau M0 benda tersebut. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan V dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini pada relativitas Einstein jelas bahwa massa benda yang bergerak itu relatif terhadap seorang pengamat. Jadi massa suatu benda itu dapat berubah tergantung dari pengamatnya tersebut. Jadi tidak tetap ya. Berbeda dengan definisi klasik.
Lalu perubahan massa karena gerak benda hanya dapat diabaikan untuk benda yang bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nah, dalam hal ini kita mengetahui bahwa ini itu adalah definisi klasik di mana V lebih kecil dari kecepatan cahaya. Dengan kata lain, fisika Newton atau definisi klasik hanya berlaku untuk benda-benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Nah, lalu hukum Newton kedua menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tiap satuan waktu. Secara relativistik, hukum Newton 2 ditulis sebagai berikut. V sama dengan dP per dt sama dengan d M0U sama dengan D per dt dikali M0U per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Nah, persamaan ini tuh dari mana? Kita telah mengetahui persamaan ini pada slide sebelumnya. Pada slide yang ini. Dan digeneralisasikan menjadi persamaan yang F sama dengan D per dt M0U per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang massa relativitas dan energi relativitas. Yang pertama, massa relativitas. Telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga menimbulkan pertanyaan, mungkinkah massa juga bersifat relatif? Berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein dapat membuktikan bahwa suatu massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berarti bersifat relativistik pula. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat diam terhadap benda disebut massa diam atau massa sejati, dilambangkan dengan M0. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat yang sedang bergerak terhadap benda dengan kelajuan F disebut massa relativistik. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan M sama dengan M0 dibagi akar 1 minus dalam kurung V per C kuadrat. Yang kedua yaitu energi relativitas. Albert Einstein pada tahun 1905 menyatakan bahwa ada kesetaraan antara massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Pada penyinaran zat radioaktif selalu disertai energi yang sangat besar. Energi ini diserap dan diubah menjadi panas. Jika benda diam menerima energi kinetik, massa relatif benda akan bertambah. Tetapi, jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Dalam fisika klasik, kita mengenal dua prinsip kekekalan, yaitu kekekalan massa dan kekekalan energi. Dalam relativitas, kedua prinsip kekekalan tersebut bergabung menjadi prinsip kekekalan massa energi dan memegang peranan penting dalam reaksi inti. Menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kelajuan V akan memiliki energi kinetik. Ini karena adanya kesetaraan antara massa dengan energi. Lanjut ke contoh soal. Benda bergerak dengan laju 0,6 V dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar. Nah, pembahasannya diketahui 1 sama dengan 1 meter. 1 sama dengan 1 meter kurangi 20 cm sama dengan 0,8 meter. Ditanya V, jawab 1 sama dengan 10 akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Dimasukkan 0,8 meter sama dengan 1 meter akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, akarnya ditaruh di sebelah kiri. Jadi akar 1 kurangi V kuadrat
per C kuadrat sama dengan 0,8 meter per 1 meter sama dengan 0,8. Jadi akarnya dihilangkan, 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurangi 0,64 sama dengan 0,36. Diturunkan V per C sama dengan akar 0,36, jadi sama dengan 0,6. Jadi V sama dengan 0,6 C. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya seperti sebuah benda dengan massa diam 2 kg bergerak dengan kelajuan 6106 meter per sekon, maka tentukan besar energi relativitas benda tersebut. Pembahasannya, MO sama dengan 2 kg, F sama dengan 6.10 kuadrat 6 meter per sekon, sama dengan 0,02 C, dengan C sama dengan 3.10 kuadrat 8 meter per sekon. Maka didapatkan hasil seperti yang terdapat pada PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.